Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 di mana anggota kami adalah Kasmawati, Adila Rahmadani, Rizka, Siti Hadijah, dan Rizka Tahir. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang sebuah metode pengambilan sebuah keputusan dan penyelesaian masalah. Salah satu metode yang kami ambil adalah design thinking. Apakah design thinking itu? Mari kita bahas bersama. Design thinking adalah cara berpikir kreatif yang melibatkan partisipasi aktif, bukan hanya dari segi teori. Di sini ada beberapa literatif yang bertujuan, yaitu memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan ulang sebuah masalah. Dalam proses design thinking ini ada 5 tahap. Dalam proses pembuatannya, yang pertama adalah empati. Tujuan dari empati ini untuk mendapatkan solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah. Maka langkah yang terbaik adalah dengan mengubah pola pikir dengan cara menanamkan sikap empati. Nah, pada tahap kedua yaitu definisi, di mana mengumpulkan informasi yang telah kita buat setelah empati, yang berarti kita akan menjelaskan setiap permasalahan yang muncul dari hasil pengumpulan informasi dari tahap pertama. Dalam fase ini, kita perlu mengetahui berbagai hambatan bagi pengguna dari hasil pengamatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Pada tahap yang ketiga yaitu ide. Pada proses ini kita sudah mulai siap untuk mulai menghasilkan ide. Kita telah memahami pengguna dan kebutuhan mereka di tahap empati, dan kita telah menganalisis pengamatan di tahap define sebelumnya. Tahap yang keempat yaitu prototype. Prototype adalah fase eksperimental yang bertujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik dari setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Nah, untuk tahap kelima yaitu tes. Fase terakhir dalam design thinking adalah pengujian atau tes terhadap keseluruhan produk yang telah dikembangkan. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Dek, saya bertanya, status Adek sekarang apa ya? Pelajar SMA. Baik, pelajar ya. Saya mau tanya, Dek, apa Adek tahu makanan tradisional dari Makassar yaitu barongko? Tahu? Suka tidak dengan makanan ini? Sudah? Apa alasan Adek suka? Terutama kan Adek ini milenial sekarang ya. Apa alasan Adek? Karena barongko bahan pokoknya adalah pisang, dan saya sendiri sangat menyukai pisang. Oke, apakah dari segi cita rasa harus ada inovasi dari kue ini? Menurut saya harus, karena kue barongko ini tradisional, agar dirubah menjadi lebih modern, harusnya ditambahkan topping seperti susu, keju, atau potongan-potongan buah seperti nangka misalnya. Oke, dari segi cita rasa, kalau dari segi kemasannya sendiri haruskah diubah atau mempertahankan keunikannya, yaitu dibungkus dengan daun pisang? Harusnya sih kan barongko identik dengan kemasan daun pisang, harusnya agar tahan lama untuk perjalanan jauh, harusnya diubah menjadi dari cup-cup gelas kecil agar lebih mudah. Oke, begitu. Atau ada inovasi lain deh, atau masalah-masalah yang Ade rasakan sebagai penikmat mungkin dari segi cita rasa? Oke deh, apa hanya itu saja harapan dari Ade untuk inovasi-inovasi dari makanan tradisional ini? Menurut saya cukup dari segi kemasan, cita rasa, dan tahan lama, itu sudah lebih dari cukup. Oke, baik, terima kasih ya atas perhatiannya. Nah, video tersebut merupakan salah satu contoh terhadap penerapan design thinking. Dari wawancara tadi dapat diketahui bahwa ada beberapa masalah yang dirasakan penikmat dari kue barongko, yaitu yang pertama adalah kurangnya inovasi terbaru dari segi rasa yang hanya dominan dari bahan utamanya yaitu pisang. Yang kedua,
tidak adanya inovasi atau hal terbaru dari segi kemasan yang mungkin akan lebih menarik tanpa harus mengubah cita rasanya. Dan yang ketiga yaitu tidak adanya upaya untuk makanan ini lebih bertahan lama dari biasanya agar para penikmat bisa membawanya sebagai oleh-oleh tangan dalam perjalanan yang cukup jauh dan memakan waktu yang lebih lama. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya para produsen atau pembuat makanan, terkhususnya makanan lokal suatu daerah, itu sudah memiliki inovasi-inovasi terbaru atau ide-ide kreatif yang mereka tuangkan terhadap produknya. Nah, salah satu contohnya adalah kue barongko ini, di mana orang-orang terdahulu hanya mampu membuat satu cita rasa, yaitu rasa dari bahan utamanya yaitu pisang. Namun, berbeda di zaman sekarang, di mana para produsen sekarang mereka menuangkan inovasi atau ide-ide kreatif untuk menciptakan cita rasa yang berbeda dan unik. Selain dari itu, kemasan yang digunakan orang-orang terdahulu memang masih dipertahankan oleh para pembuat makanan tradisional di zaman sekarang. Akan tetapi saya yakin akan ada inovasi di mana kemasannya ini mampu memberikan daya tarik yang lebih unik tanpa harus menghilangkan cita rasa dari makanan tersebut. Selain itu, beberapa penjual atau produsen sudah mengupayakan produknya ini mampu bertahan lama, karena sebagian orang ingin menikmati makanan tradisional barongko ini dalam jangka waktu yang lama atau bisa dibawa dalam perjalanan sebagai oleh-oleh tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 2 meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pemaparan materi dan contoh kasus dalam video ini. Sampai bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.